Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Sumber Pengetahuan. Sebagai orang awam, gak sedikit yang beranggapan jika melakukan investasi harus menggunakan modal yang besar. Padahal ada banyak jenis investasi untuk pemula dengan modal mulai dari Rp50.000. Dengan modal yang kecil, kita bisa memulai investasi kapan saja. Semakin cepat dilakukan maka keuntungan yang akan kita dapatkan juga semakin banyak. Beberapa produk investasi yang cukup populer di kalangan anak muda seperti reksadana, emas, deposito, hingga saham. Sebelum mulai videonya jangan lupa subscribe dan like video ini. Jangan skip video ini agar tidak gagal paham. Penting bagi Anda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai rencana dan kebutuhan Anda. Dalam memudahkan Anda untuk mengenal apa saja jenis investasi yang menguntungkan saat ini. Berikut adalah penjelasan instrumen investasi yang cukup populer di Indonesia. 1. Deposito. Investasi untuk pemula yang pertama adalah deposito yang merupakan produk investasi berjangka yang keuntungannya bisa diambil dalam jangka waktu tertentu, yakni mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, hingga 24 bulan. Keuntungan yang diberikan deposito biasanya berbeda-beda, tergantung kebijakan pada masing-masing bank. Investasi deposito cukup populer dan banyak dipilih karena termasuk jenis investasi aman dan minim risiko. Investasi berupa deposito cukup aman karena sudah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan, LPS. Apabila bank tempat kita menyimpan deposito bangkrut, maka kita akan tetap mendapatkan dana deposito kita secara utuh dari LPS. Deposito cocok digunakan untuk investasi dalam jangka pendek, misalnya untuk dana pendidikan anak atau dana untuk melahirkan, karena jangka waktunya tidak terlalu lama. 2. Investasi emas. Emas masih jadi salah satu investasi untuk pemula yang diminati karena harganya yang cenderung naik, meskipun mengalami fluktuatif. Jika nilainya sedang turun, jumlahnya pun tidak terlalu signifikan. Kelebihan investasi emas lainnya adalah likuiditas yang tinggi, sehingga bisa dicarikan dengan cepat kapan saja jika sedang membutuhkan dana. Sebaiknya pilih investasi emas untuk investasi jangka panjang hingga 10-20 tahun ke depan agar keuntungan yang didapatkan juga lebih banyak. Misalnya untuk pendidikan anak hingga kuliah atau untuk dana haji. Untuk memulai investasi emas, kita nggak harus langsung mengeluarkan uang banyak. Sebab, sudah tersedia program cicil emas Pegadaian yang cocok untuk kita yang baru saja memulai investasi emas. Dengan program ini, kita tak perlu khawatir saat dana yang kita miliki terbatas, karena kita bisa membeli emas batangan dengan mencicilnya setiap bulan. Emas batangan yang ditawarkan mulai dari 0,5 gram hingga 1 kilogram. Kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhanmu dengan jangka angsuran mulai dari 3 bulan hingga 36 bulan. Jika cicilanmu sudah lunas, maka kita bisa segera menerima emas batangan. Selain itu, emas batangan yang kita terima pun bisa dijual atau digadaikan ke outlet Pegadaian terdekat. Cocok digunakan jika ada kebutuhan dana yang mendesak. 3. Reksadana. Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi, untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Bentuk hukum reksadana dapat berupa perseroan atau berupa kontrak investasi kolektif atau KIK. Selain itu reksadana juga dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu reksadana tertutup dan reksadana terbuka. Dalam perkembangannya, saat ini reksadana yang paling banyak berkembang di Indonesia adalah reksadana berbentuk hukum kontrak investasi kolektif, atau KIK, dan bersifat terbuka. Reksadana terbuka adalah reksadana yang dapat dibeli dan dijual sewaktu-waktu setiap hari bursa. Keuntungan membeli reksadana, yang pertama, dikelola oleh ahlinya. Reksadana dikelola oleh manajer investasi yang telah berpengalaman di dunia pasar modal.
Manajer investasi memiliki kemampuan untuk memaksimalkan hasil investasi melalui analisis yang mendalam atas keadaan ekonomi dan pasar, pemilihan strategi investasi, dan pemilihan aset yang sesuai. Yang kedua, investasi yang terjangkau. Dengan reksadana, siapa saja dimungkinkan untuk dapat berinvestasi. Cukup dengan dana awal Rp100.000 investor sudah dapat merasakan investasi di pasar modal, risiko yang lebih minimal, dengan besarnya dana yang ada di reksadana, maka akses untuk melakukan diversifikasi investasi semakin besar. Dengan melakukan diversifikasi investasi, maka risiko yang dihadapi akan semakin kecil. Yang ketiga, terjaganya likuiditas. Investor dapat mencairkan kembali investasinya di setiap hari bursa, yaitu hari kerja yang telah ditetapkan sesuai kalender Bursa Efek Indonesia. Kemudahan ini memberikan investor keleluasaan untuk mengatur investasinya sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, transparansi. Seluruh informasi reksadana selalu transparan. Investor dapat mengetahui reksadananya diinvestasikan di aset-aset apa saja. Selain itu, manajer investasi wajib memberitahukan kepada investor risiko-risiko yang dihadapi serta biaya-biaya yang dikenakan pada investor. 4. Investasi saham. Saham adalah salah satu instrumen investasi yang seringkali digunakan oleh para investor untuk mengembangkan kekayaan mereka. Saham dapat diartikan sebagai surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seorang individu atas sebagian kecil dari suatu perusahaan. Ketika seseorang membeli saham suatu perusahaan, maka ia secara tidak langsung telah berinvestasi pada perusahaan tersebut dan memiliki hak untuk memperoleh keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Perdagangan saham sendiri dilakukan di pasar saham. Terdapat dua jenis pasar saham, yaitu pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer adalah pasar di mana perusahaan menjual sahamnya untuk pertama kalinya ke masyarakat melalui penawaran umum perdana di pasar sekunder. Saham yang telah diterbitkan di pasar primer diperdagangkan di antara para investor. Investasi saham memiliki keuntungan dan risiko yang perlu dipertimbangkan. Keuntungan utama dari investasi saham adalah potensi keuntungan yang tinggi, terutama jika perusahaan tempat menginvestasikan saham memiliki kinerja yang baik. Namun, risiko yang terkait dengan investasi saham juga tidak dapat diabaikan. Pasar saham dapat fluktuatif dan berisiko, sehingga harga saham dapat berubah sewaktu-waktu dan mengakibatkan kerugian bagi investor. Dalam melakukan investasi saham, penting untuk melakukan analisis terhadap perusahaan tersebut. Analisis fundamental dan analisis teknikal adalah dua jenis analisis yang biasanya digunakan oleh para investor untuk memahami kondisi perusahaan dan memprediksi harga saham di masa depan. Analisis fundamental melibatkan pemeriksaan laporan keuangan dan kinerja perusahaan, sedangkan analisis teknikal melihat pola pergerakan harga saham. Bisa dikatakan bahwa saham adalah instrumen investasi yang dapat memberikan keuntungan yang besar, namun juga memiliki risiko yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, sebelum melakukan investasi saham, penting untuk memahami apa itu saham, jenis saham, keuntungan dan risiko investasi saham, serta analisis saham. Dengan pemahaman yang baik tentang investasi saham, kamu dapat mengoptimalkan potensi keuntungan dan meminimalkan risiko kerugian. Demikian beberapa rekomendasi investasi untuk Anda. Semoga video ini bisa membantumu untuk memulai investasi yang menguntungkan dan bisa membuatmu sukses dalam mengembangkan keuangan Anda. Jika kamu suka dengan video-video tentang keuangan dan investasi, kamu dapat menonton video lainnya dari channel ini.